Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kami dari kelompok 2 dengan tema cuci tangan dengan anggota ini akan mempresentasikan tentang bahaya cuci tangan, manfaat cuci tangan, bagaimana tata cara cuci tangan. Stay tune ya. Berikut ini adalah tentang manfaat, setelah itu adalah bahaya. Kita lihat ya. Nah, tahukah kalian sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh itu bersumber dari tangan kita sendiri. Menjaga kebersihan itu salah satu upaya untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Nggak percaya? Manfaat mencuci tangan itu banyak sekali. Dan cuci tangan itu biasanya dianjurkan untuk menggunakan sabun atau hand rub hanya membutuhkan 15 detik waktu saja kan? Nah, ini sangat berguna untuk membunuh kuman. Tangan merupakan bagian anggota tubuh yang sering bersentuhan dengan kotoran. Si tangan juga digunakan untuk memegang dan memasukkan makanan atau minuman ke dalam tubuh. Menjaga kesehatan atau kebersihan tangan baik di kantor, sekolah, ataupun dimanapun kalian berada, itu sangat penting jika ingin terhindar dari sakit. Terus, salah satu upaya efektif menjaga kebersihan adalah dengan mencuci tangan. Manfaat mencuci tangan itu banyak sekali. Anda bisa memperhatikan cara mencuci tangan secara teratur dan mengajak orang-orang sekitar untuk juga melakukannya. Sampai Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menyatakan bahwa mencuci tangan kita merupakan jalur utama masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Itu sebabnya selain menjalankan gaya hidup sehat, kebiasaan mencuci tangan juga dengan sabun akan mengurangi dan mencegah timbulnya penyakit. Banyak manfaat sekali mencuci tangan yang sayang kita abaikan. Nah, mencuci tangan itu membangun gaya hidup sehat bagi kita, terutama pada anak usia dini. Walaupun terlihat sepele, dengan mencuci tangan, anak usia dini akan sadar bahwa dia telah menjaga kesehatan dirinya dengan baik. Salah satu manfaat mencuci tangan itu ada 5. Yang pertama, mencuci tangan itu dapat mencegah sakit perut dan diare. Gak percaya? Kenapa? Karena tangan itu merupakan sumber kuman dan penyakit. Karena tangan melakukan banyak kontak langsung dengan orang lain, memegang benda-benda yang belum tentu kita ketahui apakah benda itu terkontaminasi dengan kuman atau virus atau yang lainnya. Nah, maka dari itu biasakan anak kecil untuk selalu mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas, apalagi sebelum makan. Yang kedua, mencuci tangan dapat mencegah infeksi pada mata karena tangan yang kotor. Terutama harus diperhatikan bagi orang tua yang mengawasi anak. Nah, anak itu kan ketika bermain, dia tidak sadar bahwa tangannya itu apakah ada virus atau terkena kuman atau penyakit. Nah, kadang biasanya anak itu tidak sadar dia memegang matanya atau mengusap mata dan pada akhirnya menyebabkan berbagai penyakit mata. Salah satunya adalah infeksi pada mata yang berakibat mata merah dan jadi iritasi. Nah, itu. Terus kemudian manfaat yang ketiga adalah kuman dan bakteri tidak berkembang biak. Kenapa? Karena sabun membunuh bakteri dan kuman. Percaya, mencuci tangan itu akan membunuh bakteri dan kuman di tangan anak. Namun, ibu harus tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar, yaitu mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir dan juga menggunakan sabun. Mencuci tangan dengan sabun itu dapat membunuh hampir seluruh bakteri dan kuman yang ada di tangan si kecil. Bakteri dan kuman juga terbunuh, tentu tidak akan bisa berkembang biak. Selama si kecil bisa menjaga kebersihan tangannya, dia akan terhindar dari penyakit dan bakteri yang jahat. Terus manfaat mencuci tangan yang keempat ialah terhindar dari cacingan yang bisa mengganggu kesehatan. Kenapa? Karena cacingan bisa tumbuh karena tangan tercemar kotoran dan masuk ke dalam mulut. Jadi ketika anak biasanya tangannya terkena kotoran atau terkontaminasi sama kotoran, biasanya kan anak
langsung saja menggunakan tangannya untuk menyentuh makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab anak terkena cacingan. Dan yang terakhir, mengajarkan anak disiplin dan menjaga kebersihan. Kenapa? Karena manfaat mencuci tangan itu tidak melulu terbebas dari berbagai penyakit. Anak juga bisa dibiasakan untuk membangun gaya hidup sehat sejak dini. Jika masih kecil akan menjadi disiplin kepada dirinya karena tidak malas membersihkan tangannya. Walaupun terlihat sepele, dan mencuci tangan si kecil sadarkan bahwa dia telah menjaga kesehatan dirinya dengan baik. Nah, itulah manfaat mencuci tangan yang sangat banyak sekali aslinya, dan tanpa sadari kita melakukannya itu dengan aslinya sederhana tapi manfaatnya banyak sekali. Nah, begitu saja manfaat dari mencuci tangan. Teman-teman, ternyata sangat berbahaya sekali apabila kita tidak membiasakan diri untuk mencuci tangan. Nah, bahaya-bahaya apa saja yang akan kita rasakan ketika kita tidak rutin atau tidak membiasakan mencuci tangan sebelum makan? Nah, yang pertama adalah terdapatnya infeksi dari bakteri Salmonella. Nah, ketika kita tidak mencuci tangan sebelum makan, kemudian menyentuh makanan tanpa mencuci tangan, otomatis tangan kita sangat kotor dan penuh kuman dan juga bakteri. Nah, bakteri Salmonella adalah salah satunya. Nah, ketika kita tidak mencuci tangan, otomatis bakteri tersebut tidak akan mati. Nah, ketika bakteri Salmonella tidak mati, maka dia akan ikut masuk ke dalam saluran pencernaan itu bersama makanan yang akan kita makan. Itu sangat berbahaya sekali karena dapat menimbulkan gejala-gejala seperti mual dan juga diare. Kemudian bahaya yang kedua adalah diare. Nah, diare sering sekali terjadi pada anak-anak usia dini. Nah, penyebab utama atau penyebab terbesar dari diare adalah karena adanya bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini berasal dari kotoran manusia yang terinfeksi dan biasanya terdapat atau menempel pada toilet. Nah, untuk itu sangat penting sekali setelah kita berkegiatan di toilet untuk mencuci tangan, terutama pakai sabun. Nah, kemudian bahaya yang ketiga adalah cacingan. Cacingan juga sangat sering terjadi pada anak-anak usia dini karena mereka tidak mencuci tangan, terutama pakai sabun, setelah memegang atau bermain di baik outdoor atau indoor, terutama ketika bermain pasir-pasir, rumput, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka tidak mencuci tangan, kemudian langsung mengambil makanan, secara otomatis di tangannya sangat banyak sekali kuman dan bakteri. Salah satunya adalah cacing, bakteri cacing. Nah, ketika tidak mencuci tangan, kemudian langsung memakan makanan, secara otomatis telur cacing akan ikut masuk ke dalam saluran pencernaan, dan kemudian itu akan menyebabkan ketika makanan itu masuk ke dalam akan menyebabkan telur cacing tersebut akan menetes ke dalam usus. Nah, itu sangat berbahaya sekali dan itu bisa menghambat pertumbuhan anak atau dapat menghambat karbohidrat. Itu dapat menyebabkan kekurangan gizi pada anak atau menyebabkan gizi buruk pada anak. Nah, untuk yang keempat adalah penyakit hepatitis. Penyakit ini juga sangat menular. Dan yang kelima adalah resiko radang pernafasan. Nah, seperti gejala-gejala radang pernafasan adalah sesak nafas, batuk, radang tenggorokan. Nah, salah satu contoh penyakit radang pernafasan atau radang saluran pernafasan yang disebabkan karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Untuk itu sangat dianjurkan untuk teman-teman semua, mari kita mencuci tangan pakai sabun agar kita terhindar dari bahaya-bahaya tersebut. Dan selalu Wah, ternyata bahaya sekali bukan dengan tidak cuci tangan. Selanjutnya bagaimana sih cara cuci tangan? Kita lihat ya. Baik, saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Nah, yang pertama, kita basuh tangan kita dengan menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya, kita gunakan sabun cuci tangan secukupnya. Ini merek apa aja. Nah, selanjutnya, lakukan gerakan seperti ini.
Selanjutnya kita melakukan gerakan seperti ini. Ini untuk membersihkan bagian punggung dan sela-sela jari kita. Ini merata ya, kanan dan kiri. Seperti ini. Ya. Selanjutnya kita lakukan gerakan seperti ini agar kuku kita ini terkena sabun. Selanjutnya kita lakukan gerakan memutar ibu jari kita kanan dan kiri. Selanjutnya kita lakukan gerakan seperti ini untuk membersihkan kuku kita. Dan yang terakhir, kita putar-putarkan bagian pergelangan tangan kita seperti ini. Nah, jika sudah, bilas tangan kalian dengan menggunakan air yang mengalir, lalu kalian keringkan dengan lap. Nah, untuk prakteknya akan dipraktekkan teman saya. Lalu, kapan ya waktu cuci tangan? Nah, teman saya akan menjelaskannya. Kita lihat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kapan aja sih kita harus mencuci tangan. Nah, mari ikuti saya. Nah, yang pertama, ketika kita akan menyiapkan makanan dan ketika kita sudah selesai menyiapkan makanan. Nah, yang kedua yaitu ketika sebelum dan sesudah makan kita harus cuci tangan. Yang ketiga yaitu sebelum dan sesudah merawat tubuh. Yang keempat yaitu setelah menggunakan toilet. Yang nomor 5 yaitu setelah bersin dan batuk. Yang nomor 6 yaitu setelah menyentuh sampah. Yang terakhir yaitu setelah membersihkan kotoran hewan maupun setelah menyentuh hewan. Itulah tadi pekerjaan yang harus mewajibkan kita untuk mencuci tangan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari penyakit. Terima kasih. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum. Dadah.